Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini tanggal 21 Juli 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ya sekiranya memerlukan analisa harian di XAU USD pada hari ini. Oke, kita langsung aja lihat analisa kita kemarin. Dan seperti yang saya katakan kemarin, kita lebih baik wait and see dulu, jangan gegabah untuk ambil posisi. Dan kemarin saya perkirakan harga itu mungkin bisa sampai ke 1990 atau 1991 baru kita di sana bisa short. Tapi kenyataannya adalah harga itu mentok sampai di 1987 ya. Penutupannya pun kalau di time frame H4 itu di 1985. Jadi bullish flag di sini ya, seperti sudah saya katakan juga, bullish flag di sini itu sebenarnya kurang dikatakan valid ya. Kurang dikatakan valid. Berbeda dengan bullish flag yang sebelumnya saya katakan di hari Jumat kemarin. Makanya saya kemarin tidak menyarankan ataupun tidak memberikan instruksi ataupun apalah bahasanya untuk ambil posisi buy, walaupun harga kemarin pada saat saya analisa itu kan harganya sudah break ke atas ya kan. Harga sudah break ke atas, oleh karena itu saya nggak bisa bilang untuk ambil buy. Lebih baik saya untuk counter aja sekalian ya, counter sekalian tapi di 1991 ya. Tapi kenyataannya kan harga itu tidak mau naik sampai sana ya. Tidak mau sampai 1991, harga malah langsung turun sampai ke 1965. Nah, permasalahannya adalah apakah kita bisa open untuk hari ini ya. Pertama kita lihat dulu kemarin itu akibat adanya kalau dilihat itu akibat adanya unemployment claim ya. Unemployment claim yang dimana di situ ternyata cukup lumayan penurunannya dari 237 menjadi 228.000 ya, cukup lumayan. Walaupun dari segi manufacturing index di sini hasilnya kurang memuaskan, tetapi penurunan XAU USD kemarin pure akibat dari unemployment claim. Untuk hari ini secara berita USD kita nggak ada sama sekali ya, nggak ada berita sama sekali. Jadi untuk hari ini sepertinya kita akan melihat koreksi ya. Sepertinya kita akan melihat koreksi, tapi kalau secara daily ya ini trennya saya delete aja deh udah ya. Kalau secara daily kita tertahan di area resistance become support yang ada di 1965 ya. Sama seperti area kemarin. Kalau kemarin kita ada di 1960 lah, 1965 juga it's okay. Ya, harga sekarang berhenti di 1965. Apakah jika dia break 1965 itu akan lebih turun ke bawah? Ya, pasti. Karena kalau dilihat potensi di sini ya, jika teman-teman yang trading ataupun yang tahu tentang pola Quasimodo ya, ini kan dia membuat seperti ini ya. Nah, dia sudah lebih rendah daripada ini. Jadi kalau dilihat kemungkinan harga XAU USD itu bisa saja mengalami penurunan ya. Penurunannya itu dimana biarkan harga itu naik sampai ke 1976 jika dia bisa ya. Dan kemungkinan nanti akan bisa bergerak turun sampai ke 1940. Karena sekali lagi kenaikan XAU USD selama beberapa hari kemarin pasca CPI itu koreksinya belum benar ya, secara daily memang perlu koreksi banget. Jadi oleh karena itu kita tunggu aja harga itu untuk bergerak turun. Kalau saya sekarang lebih prefer untuk ambil posisi sell nanti ya. Tapi permasalahannya adalah kenapa saya tidak mau sell di atas di 1980. Pertama, ini memang ada area supply-nya di sini ya. Area supply di sini sudah di break ya. Nih, area supply di 1980 ini sudah di break ya. Ingat, ketika suatu area supply itu di break, cepat atau lambat area ini akan ditembus. Ya, cepat atau lambat area itu akan ditembus. Tapi kapan area itu akan di break, yaitu kembali lagi tergantung terhadap market. Karena hari ini kita nggak ada berita apapun, jadi saya rasa pergerakan untuk menembus 1980 lebih ya, 1985 lah anggap ya,
Ya kalau saya kasih batasan atas ya 1985 ya. Kalau saya kasih batasan sampai di 1985 ya, 1980 sampai di 1985 lah bahas. Kalau mungkin bagian atas deh sekalian ya 1986. Saya bisa di 1986. Gampang aja nyebutnya. 1986. Jadi 1980 sampai di 1986 itu kita ada masih tertahan di sana ya. Tapi ingat, harga itu sudah pernah break di atas zona. Jadi sekali lagi cepat atau lambat zona ini akan di break ke atas. Permasalahannya lagi satu adalah kita masih ada lagi satu aja area supply, yaitu di 1991 atau 1990 teman-teman sebutnya juga ya. Itu lagi satu ya. Itu lagi satu. Jadi untuk saat ini saya lebih prefer untuk ambil posisi sell nanti ya. Ambil posisi sell nanti, saya rasa nge-sell di sini walaupun ada area supply ya di sini. Walaupun ada area supply di sini, saya rasa nggak akan ambil sell di sini deh. Saya nggak akan ambil sell di sini. Saya lebih prefer untuk tunggu break di bawah 1965 karena menurut saya ketika dia break di bawah 1965 pintu terbuka lebar sampai ke 1950 ya. Karena di sini kalau dilihat ini sudah nggak ada area demand lagi. Yang satu di H4 kita sudah nggak ada area demand, yang 30 bahkan nggak ada sama sekali. Jadi pure ketika 1965 ini di break ya, ini di break, maka kemungkinan besar harga itu bisa turun sampai ke 1950. Itu mana ini? Sampai di 1950 ataupun sampai ke area demand ya. Sampai di area demand yang ada di M15 di sini, yaitu di 1945. Bisa demikian. Jadi saya lebih prefer untuk nanti ketika dia break 1965 ya, 1965 ketika dia break dan retest, stop lossnya cukup pendek aja di 1970, maksimal TP di 1945 ya. Tapi karena sekarang harganya masih stay dulu di 1970 ya, sebaiknya sabar aja dulu ya. Sabar aja dulu. Kalau harganya ini malah bergerak naik ya, bergerak naik sampai ke 1980 lagi ya, saya nggak nge-sell di sini. Kalau saya pribadi saya nggak mau nge-sell di sini. Karena di sini resiko nge-sell di situ cenderung lebih untuk kena stop loss. Karena sekali lagi ini harga sudah pernah nge-break zona supply-nya yang ada di 1986. Mungkin teman-teman bertanya, terus apakah kita bisa nge-buy ketika break 1986? Kalau saya pribadi jangan dulu, karena di 1991 kita masih ada halangan dan level 2000 itu masih juga menjadi halangan untuk buyer bisa mengakuisisi XAUUSD. Terkecuali jika harga sudah running di atas 2000, itu baru kita bisa mengatakan buyer sangat mengakuisisi XAUUSD untuk saat itu ya. Tapi sekarang karena masih di bawah 2000, belum bisa dikatakan buyer mengambil alih sepenuhnya untuk market XAUUSD. Apalagi untuk saat ini seperti ada pola Quasimodo di H4 ya. Diharap berhati-hati juga. Seperti ada pola Quasimodo, ataupun jika teman-teman yang trading dengan divergent, saya rasa di H1 ataupun di H4 tadi ya. Di H1 ataupun di H4 yang dimana dia membuat higher high di sini. Dan juga di H4 teman bisa lihat dia membuat higher high di sini. Higher high di sini sepertinya membuat lower low di indikator oscillator ya, entah itu stokastik, entah itu RSI, entah itu awesome oscillator, entah itu MACD. Saya rasa itu membuat divergent, yang dimana dia membuat kenaikan di chart, tetapi di indikator dia membuat higher low. Nah, ini kan dia buat higher high, tapi dia membuat lower high seperti itu. Gimana seperti itu ya. Jadi kalau saya pribadi untuk hari ini biarkan dia ngebreak 1965 untuk nanti ambil posisi sell sampai di 1945. Tapi jika dia harga malah naik sampai ke 1980, ya sudah, berarti tidak ada trade untuk
hari ini ya. Yang penting teman-teman ingat, untuk minggu ini berarti kita sudah running profit sebanyak 350 pip ya, dari hari Jumat, Senin dan hari Selasa ya. Berarti satu minggu. Jika hari ini kita nggak sempat untuk ambil posisi, dalam artian harga itu tidak memberikan kita kesempatan untuk open, ya sudah, jangan dipaksakan ya. Karena at least untuk minggu ini kita sudah profit sebanyak 350 pip lebih. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan di sini itu bersifat edukasi dan juga saya tidak memaksakan untuk teman-teman ikut seperti yang ada di dalam videonya. Jadi teman-teman yang baru nonton di sini harap baca disclaimer dulu yang ada di kolom deskripsi ya. Sehingga teman-teman di sini tidak salah paham akan apa yang saya sampaikan di setiap video analisa XAUUSD. Jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye bye.